Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Banjotomo dari SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Kali ini saya akan bertindak sebagai Network System Administrator. Sebagai Network System Administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall, serta membangun web server. Kemudian, internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Kali ini gua akan mengkonfigurasi router terlebih dahulu, terus ke manageable switch, dan terakhir yaitu AP. AP itu access point-nya. Sebelum ke tutorialnya, saya akan menjelaskan tentang gambar ini. Pada gambar kerja ini, koneksi internet masuk terlebih dahulu ke MikroTik router sebagai pusat pengaturan jaringan. Router ini terhubung langsung ke PC server dengan jaringan kecil dengan 192.168.30.0/30. Selain itu, router juga terkoneksi ke sebuah manageable switch. Dari switch ini, jaringan dipisahkan menjadi dua VLAN. VLAN 10 digunakan untuk PC klien dengan alamat 192.168.10.0/25, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk jaringan WiFi melalui access point dengan alamat 192.168.20.0/26. Smartphone yang terhubung ke WiFi otomatis berada di VLAN 20. Dengan pemisahan ini, jaringan menjadi lebih aman, lebih terstruktur, dan setiap perangkat memiliki segmen sendiri sesuai fungsinya. Yuk langsung saja ke tutorial cara mengkonfigurasinya. Oke, jadi ini kalian harus buka Winbox-nya terlebih dahulu. Versinya harus 3,42 ya. Ini gua pakainya 3,37. Nah, ini saya pakainya, ini saya cari yang 3,42 Winbox 64. Nah, kan 3,42. Nah, kalian login sebagai MegaTrace biar bisa masuk. Selanjutnya kalian itu ke sistem identity, ubah nama kalian seperti ini. Kalian ubah di sistem sebentar sistem identity, ubah sesuai r_absen_panji, nama saya itu. Nah, kalau sudah di apply, oke. Kalau sudah, step selanjutnya di menu interface, di menu VLAN, tambahkan untuk VLAN 10, terus VLAN ID-nya VLAN 10, interface-nya ke VLAN Ether 2. Klik apply, oke. Tambahkan lagi untuk VLAN 20, sama ya, tapi ini VLAN 20, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2. Klik apply, oke. Nah, ini beda nih, ada yang VLAN 99, namanya VLAN 99, VLAN ID-nya VLAN 99, interface VLAN 99, interface Ether 2. Oke, untuk ke bagian IP, oke, untuk ke bagian DHCP klien dulu. Untuk menyambungkan internet, DHCP pilih interface Ether 1, klik apply, oke. Nah, selanjutnya itu kalian ke menu IP address, tambahkan IP untuk VLAN 10, semisal 192.168, absen saya nih 192.168.18.1/24/25 untuk VLAN 10. Apply, oke. Ketik apply, oke ya. Nah, tambahkan untuk VLAN 20 semisal 192.168.18 tambah 10 ya, .1/26 untuk VLAN 20. Itu salah ya aku. Itu ada slashnya ya, tidak aku sangka. Oke,
tambahkan untuk VLAN 99.192.168.99.254/24. VLAN 99 play oke. Tambahkan untuk IP PC 192.168 tambah 10 semisal 38/1/1/230, interface-nya header 3 ya. Apply oke. Tambahkan untuk IP loopback-nya semisal nih 100.100.100.100.1, interface-nya lu. Oke. Oke, selanjutnya ke menu firewall, ke menu DNS, ketik allow remote presence test, ke menu DHCP server, DHCP setup, DHCP servernya ketik VLAN 10, next. Untuk bagian address di QFAT itu diganti 126 diganti 100. Nah, itu DNS servernya diganti dengan VLAN 10 192.168.18.1, next. Oke, nice, mantap. Nah, ini saya lupa nih untuk memasang NAT. Nanti di video selanjutnya ya, kita akan memasang NAT. Kayaknya saya lupa beneran ini. Sudah ya, itu saja. Ini next untuk konfigurasi switch manageable-nya. Next kita ke switch manageable-nya. Kalian ketik ke Chrome-nya, sebelum itu 192.168.88.1. Ketikkan username admin. Nah, ke bagian VLAN modenya enable ya. VLAN recover-nya only target. Untuk VLAN header-nya admixing. Port 2 VLAN ID-nya 10. Port 2 only on target, enable. Port 3 only on target. Port 3 enable. VLAN ID-nya 20. Untuk VLAN header-nya port 3 LW strip, port 2 LW strip. Oke. Untuk ke VLANs, bagian VLANs, jangan lupa di apply all ya. Bagian VLANs tambahkan open, tambahkan lagi. Untuk pertama 99, untuk yang kedua itu 10. Untuk yang port 1 99 admin, port 2 not a member, port 3 not a member, port 4 not a member, port 5 not a member. Untuk port 2 VLAN ID 10-nya port 1 active missing, port 2 always strip, port 3 not a member, port 4 not a member, port 5 not a member. Untuk VLAN ID-nya 20-nya port 1-nya active missing, port 2 not a member, port 3 always strip, port 4 not a member, port 5 not a member. Jangan lupa di apply all. Ini. Nah, selanjutnya ke menu sistem untuk mengubah IP-nya yaitu 192.168.99. absen saya ya 18. Jangan lupa di apply all. Oke, segitu saja ya. Nanti kita akan mereset. Nah, ini akan mereset IP-nya ya, biar dapat cisfu sama IP VLAN 10-nya. Nah, itu kita sudah dapatkan ya. Kembali lagi ke, nah, kita akan ke menu VLAN. Nah, kita akan ke menu wancak.com. Apakah bisa? Oh, kita belum bisa karena belum kita login ya. Kita ketikkan SSL. Kita ke Winbox lagi untuk login lagi. Ke mana nih? Kita ke command prompt nslookup wancak.com ya, karena gak bisa ya, karena kita tidak bisa mengakses cisfu. Oh, bisa. Oh ya, bisa. Lupa. Oh ya, bisa SSL. Oh, itu ya, karena saya sudah login ya, jadinya bisa ya. Ke menu oh ya, ini saya lupa bagian NAT. Nah, ke menu firewall, NAT, bagian
chainnya secret, authenticity enter 1. Nah untuk actionnya squared. Nah keluarkan, bisa kan. Nah kita akan membuat lagi untuk firewall ketiganya. Untuk SRC nya address 192.168.10.0/25. Oke, DHT addressnya yang tadi ya, yang kita udah NS lookupnya yang wancak.com. Kita login dulu ya biar bisa akses wancak.com. Misal nih, ini user sama password gua ya. Nah ini kita akses wancak.com. Nah bisa ya, bisa. Nah ini kita akan blokir wancak.com, apakah bisa ya, nanti kita akan coba. Nah ini kita salin IP addressnya wancak.com, salin ke DHT address, ke protokolnya TCP, DHT portnya 2480,443, actionnya drop. Oke, kita akan mencoba. Kita akan mencoba ngeblok. Kita refresh lagi, kita refresh bagian refresh, kita tunggu apakah bisa. Nah kita tambahkan lagi new tab, salah ya, ke menu DHCP server, ke network. Oh ya, ini belum kita ubah ya anjir. Wah, ngapain ini? Oh ya, ini belum kita ubah, jadinya kita ubah dulu. Jadinya kita ubah 50. Oke, apply. Jangan lupa di apply. Oke. Selanjutnya kita akan ke di control panel, kita disable enable dulu biar kita mendapatkan IP yang kita static tadi ya. Nah bisa nih. Nah sudah dapatkan IP nya. Nah mantap. Kita ping dulu apakah bisa ngeblok. Salah bisa. Oh kan nggak bisa kita ngeblok kan, nggak bisa ngeping. Nah tadi kalau untuk peraturan firewall nya bentar lagi kita akan review ya. Nah LTO ya. Selanjutnya kita ke menu new terminal, kita akan tes untuk name passwordnya 123 misalnya, ping 192 168.18.1. Nah nggak bisa ya, timeout. Untuk ping 50.2 nggak bisa ya, nggak bisa. Oke. Untuk ping 5 nggak bisa ya, nggak bisa nih. Untuk ping 50 kita coba ya. 6. Tidak bisa ya. Nah ini saya mencoba pikir-pikir dulu, kok gak bisa ini, apakah IP-nya yang salah atau gimana. Nah ini untuk video tutorial cara mengkonfigurasi firewall-nya. Untuk mengkonfigurasi firewall-nya kalian harus menambahkan itu ada tanda icon plus ya, tanda icon plus. Kita tunggu ya, sabar ya. Sabar.
ada agak ngeleng ini. Icon tanda plus. Oke. Klik. Untuk change-nya itu input src address-nya 192.168.18.2 ya, 2 sampai 192.168.18.50 ya. Jangan lupa 50. Ini untuk ngeblok ping router ya. Ini protokolnya JMP, untuk actionnya drop. Oke, kalian apply. Oke, tambahkan lagi untuk mengeblok jaringan wireless nantinya. Untuk change-nya itu forward untuk src address-nya 192.168.18.51 sampai 192.168.18.100. Oke, desktop address-nya 192.168.20.0/26. Protokolnya JMP, actionnya drop. Connection state-nya nil untuk drop. Nah, ini jangan lupa di connection state-nya nil ya. Oke, nice. Dia play. Oke, selanjutnya kalian itu ke menu tambahkan lagi. Ini sudah saya bahas di video kedua ya. Video kedua itu ini untuk bagian wanca.com ini ya. Ini saya sudah bahas ini ya. Kalian kalau mau tahu lagi, kalian lihat lagi video saya yang kedua. Kalian saya sudah bilang kalau saya belum setting switch, jadinya saya gak bisa belum. Nah kan ini switchnya ini belum ke reset, jadinya harusnya ke reset dulu, harusnya di reset dulu baru biar bisa dapatkan IP default. Itu salah, 192.168.88.5. Oke, subnet masnya oke, close. Oke, nice. Nah kan nggak bisa kan belum di reset, jadinya orang-orang itu malas ngereset. Nah kan nggak bisa, soalnya belum di reset sama orang-orang. Kalau di reset duluan sama orang-orang, kita mah sudah selesai dari tadi. Ini gua bingung ya, kok gak bisa ini, gimana ya caranya? Ini saya balik-balik ke Chrome kok gak bisa ini. Nah akhirnya saya akan mencoba di reset ke perangkat fisiknya aja ya, biar bisa mendapatkan IP default. Karena kalau IP 99 ini susah ditemukan nantinya. Yap, untuk bagian ke access point kalian harus mendapatkan IP dengan 192.168.0.1 ya. Kalian ada yang terdapat quick setup, bagian next itu pilih access point ya. Next bagian wireless network name itu sesuaikan dengan apa yang di soalnya ya. Misalnya nih punya saya nih Panji Gmail hotspot dengan nama UKK. Nah untuk passwordnya itu gampangin aja ya, semisal nih 123.123.456.789, kalian next aja. Terus untuk LAN tipenya static IP, untuk IP addressnya 192.168.28.193 itu yang dipakai VLAN 20 ya, jangan pakai VLAN 10. Untuk DHCP servernya disable biar tidak mendapatkan IP otomatis lagi. Selanjutnya pilih finish. Oke, kita tunggu aja sampai
sampai selesai rebootingnya. Tunggu aja ya, gak lama kok ini. Tunggu aja sampai selesai ya, tunggu aja. Sampai benar-benar bisa akses ke HP-nya nanti HP-nya nanti di handphonenya ini kita akan mendapatkan IP dari VLAN 20 otomatis. Oke, sudah selesai, berarti bisa. Selanjutnya pemindahan untuk kabel ya. Tadi saya pindahkan ke access point ya. Kabel access point yang PC itu pindah ke switch, terus tambahkan kabel satu lagi, kabel VLAN 20 ke switch port 3 ya. Nah, kita enable dulu ya, biar mendapatkan IP dari IP switch ya, VLAN 10. Kita tunggu, memang lama ini, kita tunggu saja ya. Nah, ini ada masalah nih dari kabelnya, kita tunggu. Nah, sudah mendapatkan IP dari VLAN 10 nya. Nah, kita disable lagi, enable lagi. Kita lihat IP-nya ya, berapa IP-nya. Status oke, kita mendapatkan 192.168.18.50 ya untuk VLAN 10. Nah, kita akses IP loopback-nya kayaknya IP source-nya apakah bisa kita akses. Misal nih, kan kita sudah ganti dengan 192.168.99.18 ya. Nah, 18 itu absen saya, username-nya admin. Nah, bisa kan untuk VLAN-nya ini sudah benar ya, sudah aman sih. Nah, VLAN sudah benar. Ya, ke router lagi, ke Windows. Nah, untuk passwordnya tuh saya menggunakan admin 123. Oke, sudah bisa login ke menu firewall ya, ke menu DHCP server. Kita bukan itu ya kayaknya. Nah, kita ke menu IP loopback-nya ini. Bukan yang ini ya. IP loopback saya itu sebentar.
Sebentar, kita ada yang salah nih, kita tunggu sebentar ya. Mungkin dari kabelnya atau enggak ya apa gitu. Sebentar ya, sebentar. Ya ini gak bisa ya, lanjut saja ke tahapan selanjutnya, ke user manajernya. Gasken ya, ke login user hotspot, ke hotspot. Oke, ke hotspot setup. Ke hotspot setup untuk hotspot interface nya VLAN 20. Selanjutnya ke VLAN next ya, bentar lagi sabar ya, ini rata ngelag ini. Local address of network next saja. Untuk address pool of networknya itu 62 diganti 31. Next saja, next saja, gak perlu ya, next saja. DNS servernya 192.168.28.1 itu untuk VLAN 20 ya. DNS name nya panjul.com ya. Next, password of the usernya 123. Oke, ke menu users ada AAAA use radius. Oke, nice. Ke menu radius ya, radius incomingnya hidupkan, accept. Oke, nice. Tambahkan service hotspotnya dihidupkan, addressnya 100.100.100.1, secretnya 123. Apply. Oke, ke menu hotspot lagi, ke menu server profiles, ke menu ASPROF, loginnya cookie matikan, use radiusnya hidupkan. Ke menu
User manager ya, kita ini ada bekasan punya orang sih, kita akan menghapus dulu punya konfigurasi orang biar kita bisa sama-sama belajar juga cara konfigurasi user manager ini dari Winbox ya. Nah, hapus dulu profilnya, hapus dulu user profilnya, hapus dulu limitationnya, hapus dulu profil limitationnya. Oke, nice. Kita buat di setting dulu ya, enable tanda plus share secretnya 123. Untuk addressnya itu untuk addressnya itu 100.100.100.1 apply. Oke, nice. Kita jangan sembunyikan ya, maksudnya biar sama-sama gampang ya. Ke menu limitation sebentar lagi, tanda plus kita namakan unlimited, tambahkan lagi untuk 512/256. untuk RT atau TX rate limitnya 512k sama tapi beda 256k. Apply. Oke. Tambahkan lagi untuk 5 GB. Untuk download dan upload limitnya itu 5 GB sama 2 GB ya. Apply. Oke. Nice. Ke profiles kita namakan prof unlimited. Apply. Oke. Kita plus, tambahkan lagi prof 512/256. Apply. Oke. Tambahkan lagi untuk prof 5 GHz, tapi ini yang beda nih untuk validity-nya. Validity-nya ini nantinya yang 5, untuk validity-nya ini 7D00.00.00. Oke, play. Oke, nice. Untuk membuat profile limitation tanda plus prof unlimited from time-nya dari jam 7 sampai jam 4 sore, kalau enggak jam 16 sore ya. Apply. Oke. Untuk tambahkan lagi untuk 512/256. prof 512/256. untuk limitationnya samakan ya yang tadi kita buat di profile 512/256. Nah, punya saya ini tadi salah ya, tadinya tanda tanya bukannya slash. Oke, nah sudah saya ubah. Nah, limitationnya auto ubah sendiri ya, karena kita sudah mengubahnya dari limitationnya sendiri. Untuk 5 GHz nya limitation 5 GB. Oke, nice. Terus ke menu user, tambahkan user ya. Usernya itu ada 10, username linknya 3, username profilnya Anli. Untuk profilnya ke menu profil unlimited. Oke. Add user lagi, number of usernya 10, username prefixnya 512. Untuk profil ya samakan dah profil 512 itu ya. Untuk user tambahkan lagi untuk user profil 5 GB profil ya, profilnya samakan dengan yang kita buat tadi, yang di profil itu profil 5 GHz. Oke, sudah ya guys ya, kita sudah konfigurasi di user manager. Kita akan mencoba loginkan di HP ya, di handphone. Apakah bisa? Nah ya, nantinya kita akan mencoba dulu, siapa tahu kan bisa. Kalau nggak bisa ya kita berarti ada trouble di Winbox-nya ya. Kita akan mencoba dulu di HP. Oke ya, kita login ke hotspotnya ini. Nah, kita login ke namanya apa ini,
Panji hotspot UKK. Nah, kita lupakan dulu, putuskan koneksi dulu. Nah, kita lupakan, terus kita sambungkan lagi ke Panji hotspot UKK. Lah, kok hitam ini? Oh, salah. Nah, kita masukkan passwordnya setelah sampai itu ya, tahu ya tadi ya. Nah, memberi internet apakah bisa? Kita santai-santai dulu, bisa apa enggak ini coy ya. Terhubung tidak ada internet, nah kita berarti tidak ada internet ya. Terhubung tapi tidak ada internet, kita berarti ada yang masalah tuh di inboxnya. Nah, kita matikan dulu wifi-nya. Nah, ke menu Panji hotspot UKK lagi, kita ke test speed ya, test speed. Kita ke panjul.com, ke mikrotiknya tadi. Kok gak bisa ini ya? Salah panjul.com. Oke, maka bisa. Nah, kita klik lanjutan, kita klik bagian linknya itu. Nah, kita sabar aja ya guys ya. Nah, sabar ya, tunggu. Kayaknya bisa nih lagi. Ini sudah bisa nih, ke sambungkan lagi ke Panji hotspot UKK. Nah, kita masukkan password dulu ya, samakan tadi 1 sampai 9 ya. Nah, ini mendapatkan, langsung terhubung kan ke maksud jaringan, ke jaringan dulu, login ke Panji hotspot UKK, panjul.com. Username-nya kalian pakai yang pertama itu apa ini, yang 5 GB 2 UE yang kalian buat tadi. Passwordnya kalian lihat aja di usernya. Nah, langsung terhubung, kita mendapatkan IP berapa itu, 28.30. Oke, nice, dapat ya guys ya, dapat cuy. Dapat. Kita nantinya akan tes speed ya guys ya di Chrome. Sebentar. Sebentar, sabar, tunggu saja. Nah, kita keluar ke menu Google. Oke, speed test, kita teskan, jalankan uji kecepatan, kita tunggu ya. Sabar, kalau tesnya benar sudah benar. Nah, kita tunggu ya, sabar, kita tunggu. Nah, sudah berarti sudah selesai ya.
kita akan mencoba yang nomor 2 ya, yang apa itu, yang 512. Nah, kita login dulu, namanya apa, 512 OLW. Oke, nice. Kita uji lagi ya guys ya. Nah, sudah selesai, berarti sudah bisa kayaknya. Nah, sudah, kita putuskan kondisi dulu, kita hubungkan lagi untuk login yang unlimited. Kita login lagi ke masuk jaringan Mikrotik. Oke, Unli 99G. Oke, nice. Untuk passwordnya kalian bisa lihat sendiri di usernya ya. Nah, kita uji lagi. Nice, sudah bisa ya guys ya. Ya segitu saja yang user passwordnya ya guys ya. Kalian sudah bangun. Teruskan koneksi lagi. Ini ngetes yang bagian clocknya ini, apakah bisa tuh ke clocknya. Unli 99G. Nah agak bisa. Nah, kita sudah berhasil dan sudah melebihi jam. Nah, sudah bisa. Nah, ini kita akan ngetes ping yang dari client wireless yang ini sudah kita dapatkan dari HP ya, yang kita sudah loginkan dari HP ya guys ya. Nah, kita ini sedang menunggu, sabar ya, sabar. Kita ke close aja, close, buka Winbox, CMD. Sebentar ya, sebentar, sabar, tunggu saja, kalem, konton. Nah, kita ke CMD, ke user manager, kita gantikan namanya yang sesuai dengan yang tadi ya, biar sama ya guys ya. Nah, kita ke CMD, kita coba pingkan ke jaringan wireless tadi, kita ganti 28.38. Nah, TTL kan seharusnya keblok sih, seharusnya RTO. Nah, kita ganti ke 51, kita ini sabar ya, saya tidak sabaran itu. Nah, ini ke control panel. Nah, ini ke
control panel ke Ethernet, kita disable enable oke. Nah, sudah mendapatkan IP dari yang kita sudah setting tadi di mix static ya guys ya. Nah, itu tidak sabaran ya. Nah kan bisa kan ke blok. Nah, ini uji dari ping client dari wireless dari PC. Oke, sudah RTO ya guys ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke menu user manager, kita ganti 512, kita ganti OLW ya guys ya. OLW sudah benar ya, sudah benar. Oke, nice. Ini sepertinya saya sedang mengakses ya. Nah, ini hapus. Nah, kita aksesnya dari HP lagi ya guys ya, biar bisa gitu kayaknya. Nah, kita coba loginkan ke Only 99G ke HP ya. Kita tunggu. Nah, ini untuk uji di HP-nya ya. Nah, ini yang tadi ya, yang saya uji tadi. Username-nya 512 OLW. Passwordnya yaitu sudah nice, sudah terhubung. Kita tes uji kecepatannya. Nice, mantap dah. Nah, sudah ya, sudah berarti ya. Nah, kita putuskan koneksi aja dulu. Nah, untuk bagian yang only itu kita loginkan dulu di HP ya. Kita hubungkan ke HP ya, kita masuk ke jaringannya. Untuk only 99 usernya 99G. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa kita tes speed, uji lagi. Nah, kita tunggu. Kita tunggu aja ya guys ya, sampai bisa. Ya sudah ya.
kita putuskan koneksi lagi, hubungkan lagi untuk yang bagian clock. Ini untuk yang bagian clock yang kita udah ubah di jamnya yang tertentu ya, di bagian user only. Nah, untuk yang ini kita atur clocknya tadi jam 17.09. Nah, ini kita loginkan dulu ke HP Susah sepatu kakak. Nah, kita loginkan dulu ke ketiknya only. Oke, passwordnya kita nah gak bisa ya, ini artinya kita sudah berhasil ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah loginkan yang tadi, kita hapus sessionnya biar kita tidak mengulang lagi. Nah, kita ke menu nah kita ke IP loopback-nya ini ya guys ya. Nah, salah 100.100.100.1/um. Oke, nice. Kita loginkan sebagai user 5 GB ya. Name-nya itu ya, passwordnya FFA ya. Kenapa ini tidak bisa login? Karena saya sudah mengatur jam pada waktu yang tertentu, semisal only kan sampai jam 7 sampai jam 4 kan nggak bisa tuh. Ini kan untuk user 5 GB, jadinya kita harus waktunya harus pas ya, waktunya tidak boleh di luar jam. Nah, ini kita loginkan lagi FFA. Oke, login. Sabar. Oke. Oke, login. Nah, ini tandanya sudah berhasil masuk guys ya. Kita logout aja dah. Nah, yang kedua ini apa nih? Nah, yang kedua ini yang 520 LW ULW. Kita username-nya, nah passwordnya ya itu dah. Nah kan sudah bisa. Nah, kita logoutan lagi ke UNL 99 lagi. Oke, UNL 99. Oke, passwordnya nice aktif ya. Nice, sudah berhasil ya guys ya. Ini kita ubah jamnya. Nah, ini kita ubah jamnya di PC ya. Tadi kan di HP, sekarang di PC. Oke, kita coba ya guys ya. Apakah bisa? Loh, kok CMD? Oh, ini di sini. Nah, ini apakah bisa ya? Kita loginkan sebagai user UNL tadi. Loh, UNL was. Nah, UNL 99G. Nah, kok bisa?
Oh, tapi actionnya ini tidak aktif ya. Kita lihat. Nah, kita ini coba atur jam lagi biar kita lakukan lagi, kita masukkan sebagai user itu lagi. Kita coba user yang lain, misal WNR. Nah, kok bisa ya? Biasanya sih gak bisa masuk sih.